Dari hubungan rahasia hingga ketertarikan tak tertahankan di lokasi syuting, beberapa bintang era emas Hollywood tidak bisa mengendalikan keinginan mereka. Namun, menyerah pada godaan datang dengan masalahnya sendiri. Dan bagi bintang-bintang ini, anak cinta yang tak terduga menjadi hasilnya. Cara para bintang ini menangani memiliki anak cinta bervariasi. Bahkan beberapa merahasiakannya sedemikian rupa, sehingga Anda akan terkejut ketika mengetahui kebenarannya. Judy Lewis. Karturi temen ratio trainless at third yabenin. Inoodon Judy Lewis been is the subject besik in the speculation at Hollywood. Kuri untuk Mikaev Seto, Darano hayop niyang war dengan Clark Gable yang terkenal, noon Judy tumbuh dengan keyakinan bahwa dia diadopsi. Cerita dimulai ketika Clark Gable dan Loretta Young, dua bintang besar, pertama kali bertemu saat bekerja di lokasi syuting, yang diterangi lampu studio yang terang. Pendawai, terkumusfak rekanggar, there were section war, hawi a professional merkem fam worker taking owen. Gable, yang dikenal sebagai Raja Hollywood, dan Young, dengan penampilan anggeliknya dan keanggunan, tak bisa menahan perasaan mereka satu sama lain. Meskipun ketertarikan mereka memicu desas-desus, romansa mereka di luar layar tetap tersembunyi dari tatapan publik dan bos studio yang waspada. Di balik pintu tertutup, gairah mereka berkembang, melanggar batas moral ketat pada era itu. Loretta, yang sering dianggap sebagai lambang kelas dan kebajikan di Hollywood, memiliki citra publik yang dibangun atas dasar keanggunan dan integritas moral. Dia dikenal karena dedikasinya pada seni peran dan memiliki reputasi sebagai panutan, terutama selama periode konservatif Hollywood. Di sisi lain Gable, figure dan pasnaran bakatnya, bebawa warisnya yang lebih rumit. Kehidupan pribadinya ditandai oleh berbagai pernikahan dan perselingkuhan, yang seringkali membayangi pekerjaannya di layar. Meski dia dihormati karena bakatnya, reputasinya di luar layar lebih beragam. Bertina Derwarita menjadi Ration Slatter, jabuan karena kelahiran anak cinta mereka, Judy Lewis. Pertama for Young berwajah kira-kira Richard di purnya per Iwaya Renadrelar, menjaga kebenaran di dalam lingkaran teman-teman terpercaya. Namun saat Judy semakin dewasa, kemiripan kuatnya dengan Gable tidak bisa diabaikan. Perselingkuhan rahasia itu semakin sulit disembunyikan. Osmingos Puananot, Loretta memberitahu Judy bahwa dia diadopsi. Di Judy berusia 15 tahun, dan bertemu Clark Gable untuk pertama kalinya saat berkunjung ke rumah ibunya. Meski tidak ada yang dibicarakan tentang hubungan mereka yang sebenarnya. Judy Fernald Fromeister Archipedis Dawastidis Lady Dosher. May berikan rumor apapun yang mengaitkannya dengan aktor terkenal tersebut. Namun seperti karcekan rahasia, kebenaran akhirnya terungkap. Judy Lewis mengetahui kebenaran mengejutkan itu pada usia 31 tahun pada hari pernikahannya. Setelah mendengar rumor yang beredar dan melihat kemiripan yang jelas, dia menghadapi ibunya dan menuntut jawaban. Dipenuhi dengan emosi, Loretta akhirnya mengakui bahwa Clark Gable memang ayah Judy. Pengungkapan ini mengguncang Hollywood dan merusak citra bintang besar tersebut yang dulunya bersih. Judy melanjutkan untuk membagikan ceritanya dalam autobiografinya, Uncommon Knowledge, di mana dia mengonfirmasi bahwa dia memang putri dari ikon Clark Gable. Penemuan ini mengubah pemahamannya tentang dirinya sendiri dan posisinya di dunia, menerangi rahasia yang telah dijaga dengan hati-hati selama beberapa dekade. Scott Eastwood membentuk warisannya sendiri. Ketika Anda melihat Scott, Anda bisa dengan mudah mengatakan ini adalah anak legendaris Clint Eastwood. Tetapi Anda mungkin tidak tahu ini bukan kelahiran resmi. Scott adalah hasil dari perselingkuhan yang berlangsung begitu lama, sehingga akhirnya semua orang mengetahuinya. Pada tahun 1980-an, ketika Clint Eastwood masih menikah, dia berselingkuh dengan pramugari Jocelyn Reeves. Hubungan ini menghasilkan kelahiran Scott pada tahun 1986 dan saudara perempuannya, Catherine. Tidak seperti banyak selebriti pada masa itu yang menjauhkan diri dari anak-anak yang lahir di luar nikah, Clint mengambil tanggung jawab penuh untuk anak-anaknya sejak awal. Dia hadir dalam kehidupan mereka dan memastikan untuk memberikan pelajaran hidup yang berharga. Tumbuh dewasa, Scott menghabiskan tahun-tahun awalnya di peternakan ayahnya di California Utara, sering menemani Clint ke lokasi syuting film. Berada di sekitar produksi film sejak usia muda memicu hasrat Scott untuk berakting dan bercerita. Meskipun memiliki salah satu bintang terbesar Hollywood sebagai ayah, Scott tidak tertarik menumpang ketenaran Clint. Dia memutuskan sejak awal untuk membuat jalannya sendiri, mengikuti audisi dengan menggunakan nama belakang ibunya, Reeves, untuk menghindari perlakuan istimewa. Kontesan berbawang ni carrier at Cheddardain, jom terpersuasif terhadap besar. Beristikan bahwa Scott memahami nilai kerja keras. Saat hari-hari awal Scott tidak glamour. Dia bekerja sebagai bartender di San Diego sambil mengikuti audisi di Los Angeles. Bertekad membuktikan nilainya di industri tanpa mengandalkan nama ayahnya. Tekad itu membuahkan hasil. Scott akhirnya menemukan pijakannya,
mendapatkan peran besar dalam film seperti The War, Israel My Fury, Emedius bermain sebuah Brad Pitt dan Shia LaBeouf, Enders Romantis, The Longest Ride, Peace novel, Nicholas Sparks, Berkeley Fennis Award seharusnya untuk berdiri sendiri di layar, dan seperti ayahnya, Scott mendekati kerajinannya dengan dedikasi, selalu berusaha memberikan penampilan terbaiknya. Namun ambisi Scott tidak berhenti dengan akting. Mengikuti jejak Clint, dia telah merambah ke bidang produksi dan penyutradaraan. Hasratnya terhadap pembuatan film melampaui sekadar berada di depan kamera. Dia bersemangat untuk menjelajahi setiap aspek industri ini. Keputusannya untuk mendiversifikasi karir mencerminkan komitmennya terhadap penceritaan dan keinginannya untuk memberikan dampak yang langgeng di Hollywood. Mereka bangs yang Clint Eastwood akan nomor bayang. Scott Eastwood seorang berani sedirinya sebagai aktor dan perbuatan film berbakat. Dengan bekerja keras, mengambil berbagai peran, dan tidak pernah ragu menghadapi tantangan industri, Scott telah berhasil membangun nama untuk dirinya sendiri. Perjalanannya mungkin dimulai dengan nama belakang yang terkenal, tetapi hari ini, warisan Scott Eastwood adalah sesuatu yang diperolehnya dengan usahanya sendiri. Carol Ann, putri Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, salah satu tokoh paling ikonik dalam sejarah film, menghabiskan beberapa dekade memikat penonton di seluruh dunia dengan persona di layar lebarnya, terutama sebagai The Tramp. Selama sebagian besar karirnya, Chaplin dipuji sebagai aktor yang ramah keluarga. Tetapi di balik layar, kehidupan pribadinya jauh lebih rumit, terutama dalam hubungannya dengan wanita. Desas-desus beredar tentang preferensinya terhadap perempuan yang lebih muda. Dan desas-desus ini menjadi serius ketika tuduhan muncul bahwa ia memiliki anak dengan perempuan yang jauh lebih muda. Britfon yang Godardnya bantah dengan tegas. Pensil Tumundreins 1940-an, Chaplin menikah dengan istri ketiganya, aktris Paulette Goddard, ketika dia bertemu dengan seorang aktris muda bernama Joan Barry. Terkesima oleh kecantikan dan bakatnya, Chaplin segera membimbing Barry, memasukkannya ke dalam proyek filmnya, Shadows and Substance. Pagkat profesional berkensur berwem daw honsur pribadi, hindi katoriban sira romantis. Perselingkuhan mereka menjadi rahasia umum di Hollywood, dan pengaruh Chaplin dalam karir Barry tampaknya menunjukkan seberapa dekat hubungan mereka. Als Didi Serius, pemegang Barry, pada tahun 1943, berdikai gugatan paternitas terhadap Chaplin, mengklaim bahwa dia adalah ayah dari anaknya, Carol Ann, yang lahir pada tanggal 2 Oktober tahun 1943. Tuduhan ini memicu serangkaian peristiwa yang akan mengguncang citra pabrik Chaplin yang telah dibuat dengan hati-hati. Gambar. Gugatan Joan Barry memicu penyelidikan FBI yang dipimpin oleh tidak lain dari J. Edgar Hoover, yang memiliki dendam pribadi terhadap Chaplin karena pandangan politiknya. Temuan FBI mengungkapkan detail perselingkuhan mereka, termasuk bagaimana Chaplin menerbangkan Barry ke Los Angeles pada tahun 1942, di mana mereka melakukan hubungan intim. Tuduhan Barry juga termasuk klaim bahwa Chaplin mendorongnya untuk berkencan dengan pria lain, memperumit kasus paternitas lebih lanjut. Meskipun sifat hubungan mereka, Chaplin dengan keras menolak bahwa dirinya adalah ayah dari Carol Ann. Penolakannya, bagaimanapun, tidak menghentikan Barry untuk mengejar kasus ini dengan tekad. Sifat skandal dari gugatan paternitas itu menarik perhatian publik, menambah lapisan drama lagi dalam kehidupan Chaplin yang sudah kontroversial. Pada suriwawan dan peradilan, Swiss Tiger tes darah dilakukan, yang semuanya menunjukkan bahwa Chaplin bukanlah ayah biologis Carol Ann. Namun, Joan Barry menolak menerima hasil tersebut, menuduh laboratorium melakukan korupsi, dan melanjutkan perjuangannya. Dalam sebuah kejadian yang mengejutkan, meskipun ada bukti ilmiah, Aidenshire Fund berhidup finless bonding serusuryo wana kaunin, Chaplin, Jorbi Waito. Chaplin kemudian diperintahkan untuk membayar tunjangan anak untuk Carol Ann, sebuah keputusan yang mengejutkan publik. Seluruh kesukaran ini, termasuk persidangan dan berita negatif, merusak reputasi Chaplin. Pernah seriwan du Whipper Wajerne, Chaplin tak pernah merawai Carol Ann sebagai putrinya. Itu mempertahankan bahwa dia tidak bersalah terkait hal itu. Ayah. Skandal tersebut juga memiliki implikasi yang lebih luas. Pandangan politik Chaplin dan hubungannya dengan wanita yang jauh lebih muda menjadi sorotan tajam, yang pada akhirnya berkontribusi pada keputusannya untuk meninggalkan Amerika Serikat pada tahun 50-an. Bagi Joan Barry, perselingkuhan dan pertempuran hukum ini menandai kemunduran karir aktingnya, membuatnya sebagian besar dilupakan oleh Hollywood. Carol Ann, pusat dari salah satu pertarungan pengakuan ayah paling terkenal di Hollywood, tumbuh dalam bayang-bayang pengejaran keadilan tiada henti oleh ibunya. Kehidupan pribadi Chaplin yang rumit, terutama hubungannya dengan wanita, tetap menjadi aspek kontroversial dari warisannya. Gugatan pengakuan ayah yang melibatkan Carol Ann tetap menjadi salah satu skandal yang paling banyak dibicarakan dalam sejarah Hollywood. Sir, Esporadol the bintang tercinta, yang belum pernah dilihat banyak penggemar sebelumnya.
Roberto Rossellini, dan Ingrid Bergman. 3 rektonen Ingrid Bergman ilso regayan red Hollywood. Fordik aktor Swedia yang telah menjadi sensasi global berkat penampilannya yang bertakjubkan dan pesonanya yang alami. Kinvertiri Klimjuri terkenal dalam film Jerman dan Swedia. Desha dari film Korean di Hollywood memanggil. Pada akhir tahun 30-an, dia tampil di layar lebar di Amerika dan karirnya terus menanjak. Film seperti Intermezzo membuatnya menjadi nama yang dikenal, dan dia segera berperan dalam Intermezzo, sebuah kisah cinta, menandai debut filmnya di Amerika Serikat. Namun ketika karirnya mencapai puncak baru, kehidupan pribadinya mengalami perubahan dramatis. Pada pertengahan tahun 1940-an, saat menikah dengan suami pertamanya, Peter Lindström, Bergman bertemu dengan sutradara Italia, terkenal Roberto Rossellini. Hubungan profesional mereka dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih intim setelah dia menulis surat kepadanya yang menyatakan kekagumannya terhadap karya-karyanya. Hubungan mereka berkembang, dan segera Bergman mendapati dirinya jatuh cinta padanya. Bergman dengan Lindström, dan Rossellini dengan istrinya. Dan perselingkuhan tersebut dianggap sangat skandal, terutama pada era ketika nilai moral dan integritas keluarga dijunjung tinggi. Tetapi seiring waktu, desas-desus mulai menyebar, dan rahasia mereka menjadi semakin sulit disembunyikan. Apa yang membuat hubungan ini semakin mengejutkan adalah citra publik Bergman yang sempurna. Dikenal karena anggun dan integritasnya, dia sering dijadikan contoh kewajaran dan profesionalisme. Tidak seperti banyak teman sejawatnya di Hollywood, dia tidak pernah terlibat dalam kontroversi, dan kecantikan alaminya sama dirayakan dengan bakat aktingnya. Bergman dianggap tidak tersentuh, yang membuat berita tentang perselingkuhannya dengan Rossellini menjadi skandal besar. Ketika perselingkuhan itu menjadi publik, reaksi baliknya datang dengan cepat dan brutal. Ingrid Bergman, Ingrid Bergman Benjor dan sembuat film, Ugandaan dengan buat kelompok agams, pemimpin politik, dan masyarakat. Reputasinya mengalami penurunan besar. Studio-studio menolak memberinya peran, khawatir kehadirannya saja akan menyebabkan boikot film. Dia dicap sebagai seorang pezina, dan citra bersihnya cepat runtuh di bawah tekanan sorotan publik. Namun sementara dunia mengutuk mereka, cinta Bergman dan Rossellini justru semakin kuat. De Rossellini mencari kewistin, dan Bergman seperti digal kedomen. Dia proses igor filasin. Bertrand dari Lindström berway menjadi seorang hukum yang pancart, dan dia tidak mau melepaskannya tanpa perlawanan. Meskipun dalam kekacauan Bergman mendapati dirinya hamil dengan anak Rossellini, dan pada tanggal 2 Februari tahun 1950, dia melahirkan anak laki-laki mereka di Roma. Ada waktu itu mereka mau menikah, dan fakta bahwa anak mereka lahir di luar nikah hanya memperburuk skandal tersebut. Pada era ketika memiliki anak di luar pernikahan dianggap memalukan, keputusan Bergman dan Rossellini untuk mempertahankan hubungan dan anak mereka secara terbuka menimbulkan kehebohan. Senator Amerika Serikat Edwin C. Johnson secara terbuka mengecam Bergman, menyebutnya sebagai aib bagi kaum perempuan Amerika di lantai Senat. Dari Pasli, Swedia, juga menyertai Karen Washington, dan Paris International gencar memberitanya. Dalam semalam, Ingrid Bergman berubah dari salah satu aktris paling dicintai di dunia menjadi salah satu yang paling dicela. Namun meskipun mendapat kritik pedas dan dipermalukan di depan umum, Bergman tetap teguh pada cintanya untuk Rossellini dan keluarganya yang baru. Ia dan Rossellini akhirnya menikah, dan mereka kemudian memiliki 3 anak bersama. Anak laki-laki pertama mereka, yang sekarang berusia 70-an, dilaporkan bekerja sebagai investor real estate dan pialang saham di Italia. Perselingkuhan yang mengguncang dunia itu tidak hanya mengubah citra publik Bergman, itu juga mengubah karirnya. Di grup bekerja dengan Rossellini, tapi butuh waktu bertahun-tahun bagi Hollywood untuk menerima Escobar. Tetap saja, melalui semua itu, Bergman tetap tidak meminta maaf atas pilihannya, memilih cinta daripada ekspektasi masyarakat, dan menghadapi tantangan yang datang dengan, romansa mereka, yang pernah dikutuk oleh dunia, akhirnya menemukan tempat dalam sejarah sebagai salah satu kisah cinta paling terkenal dan penuh gairah di Hollywood. Jack Nicholson, hidup penuh kejutan. Jack Nicholson adalah nama yang identik dengan Hollywood. Film, karakter, dan penampilannya telah meninggalkan kesan mendalam pada penonton di seluruh dunia. Tetapi yang mungkin tidak disadari banyak orang adalah bahwa kisah pribadi Nicholson sama rumit dan menariknya dengan karakter yang dia perankan di layar. Hijliana Betur Serwa 937, Jack Nicholson tumbuh dengan keyakinan bahwa ibunya June sebenarnya adalah kakak perempuannya, dan bahwa neneknya, Ethel May, adalah ibu kandungnya. Kebenaran tentang keluarganya disembunyikan darinya karena skandal seputar kelahirannya. Ayah biologisnya, Donald Forshilo, sudah menikah ketika dia berselingkuh dengan June yang berusia 17 tahun, seorang penari muda. June terus Brian untuk memasuk tabutan.
memutuskan untuk membiarkan orang tuanya membesarkan Jack sebagai anak mereka. Akibatnya, Jack tumbuh besar, kecil tambah syuakan dan awalnya adalah story ibunya adalah kakaknya. Rahasia ini tertanam selama beberapa dekade hingga tahun 1974 ketika Jack berusia 37 tahun. Saat itulah dia menemukan kebenaran tentang asal-usulnya. Sebuah penemuan yang akan mengejutkan siapapun, apalagi seseorang yang telah menghabiskan seluruh hidupnya percaya cerita yang berbeda. There were Jack and visual warning curve hinge. Tik mabaikan ni perengkapan o ni mengguncangger. Kebaliknya dia berbangun karier yang luar biasa. Mendy College si cumi aktor paling terkenal dari generasinya. Kehidupan pribadinya sama berwarnanya dengan kariernya. Pada tahun 1960-an, Jack menikah dengan aktris Sandra Knight. Dan pasangan ini memiliki seorang putri bernama Jennifer. Namun, hubungan romantisnya tidak selalu mengikuti jalur konvensional. Kalau dihubungkan to a first tahun dengan aktris Angelica Houston, Jack memiliki seorang putri, Honey Hallman, dengan wanita lain. Dia juga memiliki seorang putri bernama Lorraine dengan aktris Rebecca Broussard dalam periode yang sama. Diversos peran Jack lepsen kompleksis in days depan pribadi, tint itu ni Jack berhenti di situ. Work actress Susan Anspach dengan standar berbaran Caleb Goddard, one two inik Jack. Nawak, pada kapal kali-kaliku dalam kehidupan pribadinya, Nicholson siya pernah berkawan dirinya terkewarni dalam drama tersebut. Sebaliknya, dia menyalurkan energinya ke dalam pekerjaannya. Dikenal karena memerankan karakter yang kompleks dan ambigu secara moral, Jack Nicholson mendapatkan tempatnya dalam sejarah film dengan penampilan yang tak terlupakan. Perannya sebagai Randall McMurphy dalam One Flew Over the Cuckoo's Nest tahun 1975 memberikannya Academy Award pertamanya untuk aktor terbaik, mengukuhkan statusnya sebagai seorang Hollywood. Bagus. Namun Nicholson tidak berhenti di situ. Perannya yang menakutkan sebagai Jack Torrance dalam The Shining karya Stanley Kubrick tahun 1980 tetap menjadi salah satu penampilan paling ikonik dalam sinema horor. Kemampuan hebatnya terus bersinar dalam film seperti Chinatown, Terms of Endearment, Batman, As Good as It Gets, dan About Schmidt, membuatnya menjadi salah satu aktor paling serba bisa sepanjang masa. Dari Jack Nicholson, ang wisutan na kuatan finakorsen. Meskipun memiliki latar belakang keluarga yang rumit dan kehidupan pribadi yang bergejolak, ia menjadi segala sesuatu yang pernah ia impikan, seorang aktor ikonik yang memikat penonton lintas generasi. Tiwashin sa kami orsin legendars, turun on na siya ning bahan na sa na small sa wari sense, siyang terus menginspirasi